Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jud Maharani Soraya Hidayat. Saya berasal dari SD Perdana. Saya dari Kabupaten Sukamara. Di sini saya akan membawakan kisah mengelola kelas kecil dengan pembelajaran berdiferensiasi. Inilah kisah saya. Di dalam digitalisasi dunia pendidikan, ada seorang guru yang berdedikasi tinggi, memandang anak-anaknya sebagai berlian berharga yang harus dipoles. Inilah kisah saya tentang bagaimana mengelola kelas kecil dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Sebuah perjalanan panjang penuh tantangan, tetapi juga penuh dengan momen-momen keberhasilan yang membawa sebuah senyuman di wajah anak-anak. Perjalanan ini dimulai 12 tahun yang lalu di sebuah sekolah yang terletak di area perkebunan kelapa sawit Sukamara yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Sebagai guru dengan semangat pendidikan yang membara, saya tiba di sekolah SD Perdana Sungai Rangit di bawah naungan Yayasan Pendidikan Perdana Cemerlang dengan harapan besar untuk membentuk masa depan generasi penerus bangsa Indonesia. Kelas yang saya tangani di tahun ini tidaklah besar. Tahun ini 2023-2024 saya menangani kelas 1, di mana masa transisi dari PAUD ke SD. Dan saya menyadari bahwa setiap anak memiliki karakter yang unik dan potensi masing-masing. Yang mana di kelas 1 ini hal-hal yang saya perlukan adalah kesabaran dalam membimbing anak-anak, dan saya akan menerapkan beberapa pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Poin kedua, membangun hubungan dengan siswa. Langkah pertama yang saya ambil adalah membangun hubungan yang kuat dengan setiap siswa. Saya menghabiskan waktu berbicara dengan mereka, mendengarkan impian mereka, dan memahami latar belakang mereka. Saya percaya bahwa untuk mengajar dengan baik, saya harus benar-benar mengenal karakter mereka sebagai individu. Pendekatan ini membuka pintu untuk berkomunikasi yang lebih baik. Siswa-siswa merasa nyaman berbicara dengan saya tentang masalah mereka, tentang apa yang memungkinkan untuk saya dengarkan dan saya berikan dukungan. Ketiga, mengenali kekuatan dan kelemahan peserta didik. Setelah saya mengenal siswa saya dengan baik, langkah berikutnya adalah saya mengenali kekuatan dan kelemahan mereka. Setiap anak memiliki potensi yang berbeda, dan sebagai guru, tugas saya adalah membantu mereka mencapai potensi tersebut. Dalam bulan pertama, saya melakukan tes diagnostik, yaitu tes kesiapan belajar di kelas 1, yang mana hal ini mengidentifikasi tingkat kemampuan awal mereka dalam memahami pelajaran. Hasilnya pun cukup bervariasi. Ada beberapa siswa yang cepat dalam menangkap pelajaran, yang sedang dalam menangkap pelajaran, juga ada siswa yang memang perlu kekuatan dan kesabaran kita lebih ekstra. Siap, gerak. Ancam depan, gerak. Si cermin sudah disiapkan. Sekarang sebelum masuk kelas, kalian ikutin yang Miss Jud lakukan. Oke? Tangannya ke pinggang. Kita akan melompat ke kanan 1 langkah. Lompat. Kita akan melompat
Selain baris berbaris, bersalaman kepada guru sebelum masuk kelas adalah salah satu penanaman karakter bagi peserta didik. Baik, jadi pada pagi hari ini kita akan berliterasi secara digital, yaitu kita menggunakan apa? YouTube. Ya. Nah, jadi boleh kita mengecek dan mengukur? Ya. Mengambil barang? Tidak boleh. Selain dari aspek akademik, saya juga berfokus pada pengembangan karakter siswa. Saya meyakini bahwa pendidikan seharusnya tidak hanya tentang penguasaan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter individu yang tangguh secara moral. Keenam, tantangan dan rintangan. Tentu saja, dalam perjalanan ini tidaklah selalu mulus. Ada hari-hari di mana saya lelah dan saya terbentur oleh beberapa kegiatan. Akan tetapi, salah satu yang saya terapkan adalah bagaimana saya mengelola sumber daya waktu. Saya mengelola manajemen waktu agar semuanya siswa mendapat perhatian yang sama dan yang mereka butuhkan. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, tentu saya bertujuan setiap siswa dapat belajar sesuai dengan tingkat kemampuannya dan sesuai kebutuhannya. Dengan upaya keras dan tekad yang kuat, hasilnya pun mulai terlihat. Siswa-siswa mulai menunjukkan peningkatan dalam pemahaman mereka. Siswa yang sebelumnya kesulitan mulai merasa lebih percaya diri dalam menghadapi tugas-tugas akademik. Pencapaian dari siswa-siswa ini membawa kebahagiaan yang tak terukur. Saya melihat mereka bahagia saat menyelesaikan tugas. Mereka tumbuh dan berkembang dengan cara yang luar biasa. Tidak hanya sebagai pelajar yang lebih baik, tetapi sebagai individu yang lebih baik dan berkarakter. Kisah saya tentang mengelola kelas kecil dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi adalah kisah tentang kesabaran, dedikasi, dan cinta terhadap pendidikan. Ini adalah kisah tentang bagaimana setiap siswa untuk menjadi yang terbaik versi diri mereka sendiri. Selama perjalanan ini saya pun banyak belajar bahwa setiap siswa adalah individu yang unik. Dan sebagai guru, kita harus siap untuk menyesuaikan pendekatan kita sesuai dengan kebutuhan mereka jika ingin membantu mereka menjadi individu yang lebih baik. Saya juga belajar tentang pentingnya hubungan antara guru dan siswa. Ketika siswa merasa diperhatikan dan didukung oleh guru mereka, maka mereka cenderung lebih termotivasi untuk belajar dan berprestasi. Dan pada akhirnya ketika saya melihat mereka pergi dari kelas dengan keyakinan dan pengetahuan yang baru, saya tahu bahwa semua usaha itu telah memberikan hasil yang luar biasa. Ini adalah bukti bahwa pendidikan adalah investasi terbaik yang dapat kita berikan pada generasi penerus bangsa. Dan saya akan menjalankan misi ini dengan sepenuh hati setiap hari. Sekian dari saya. Merdeka belajar, merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih.